Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ragil Agusman, NIM 120 370 100, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, program studi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester PKS 2, yaitu membuat 2 buah program. Baiklah, pertama-tama saya membuat 2 program. Yang pertama itu program materi kimia dan program materi MTK. Tujuan saya membuat program pertama yaitu di sini saya membuat program sifat koligatif larutan, yaitu tentang tekanan osmotik. Yang kedua, saya membuat program matematika materi matriks 2x2. Perkalian matriks 2x2. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan logaritmnya. Di sini pertama-tama kita deklarasikan dulu A sama I, lalu kita berikan output, masukkan jumlah data untuk nanti menginput nilai A-nya, yaitu menginput data yang ingin dimasukkan dalam programnya nanti. Di sini terdapat array-nya yang pertama tekanan osmotiknya sendiri, lalu di sini konsentrasi larutan. Maaf. Di sini tetapan mol, gas ideal. Ini larutan, konsentrasi larutan. Yang ini adalah suhu. Langsung saja kita menuju ke perulangan. Di sini perulangannya I sama dengan 1 menuju A kurang 1. Kenapa kurang 1? Pada awalnya saya ingin membuat for-nya ini adalah I sama dengan 1, perulangan for-nya ini adalah I sama dengan 1 menuju A. Tapi tidak tahu kenapa programnya error jika dilakukan seperti itu. Langsung kita menuju ke outputnya. Outputnya di sini terdapat string data ke dan I untuk dilakukan perulangannya nanti. Lalu di sini langsung kita masukkan konsentrasi larutan, lalu menginput MI, masukkan dari array tadi, lalu masukkan tetapan gas ideal. Nah, di gas ideal ini kita tahu kalau tetapan gas ideal itu tuh 0,0082. Sedangkan di sini tidak tahu kenapa dia error. Jadi di sini saya harus menginput 82, lalu dibagi, nanti dirumuskan menjadi 1000, dibagi 1000. Lalu jika benar, R tidak sama dengan 82. Jika dia tidak sama dengan 82, berarti tetapannya keluar, tetapan gas ideal tidak sesuai di data ini. Sedangkan bila kita menulis 82, output false-nya akan tetapan gas ideal sesuai di data ini. Karena saya menulisnya, kenapa false-nya yang benar dan true-nya yang salah? Karena saya menulis di sini RI tidak sama dengan 82. Lalu kita masukkan suhu. Suhunya itu I, T, maksud saya T. Terima kasih. Lalu terjadi rumus perkaliannya. Rumusnya sendiri adalah V. Jadi tidak tahu V, jadi saya tulis O di sini sebagai osmotik. Singkatan dari osmotik. Sama dengan M kali R per 1000. Kenapa? Karena di sini saya minta 82. Jadi dibagi 1000 kali T di sini suhu. Output. Lalu setelah kita misalnya ini dimaksudkan misalnya 3. Ini karena saya tulis min 1, jadi 2 masukan. Dilakukan semua ini, lalu balik lagi sampai perulangan itu selesai. Lanjut ke output masukan. Output lagi masukkan data yang tekanan osmotiknya ingin dicari. Jadi kita tadi kan telah dapat berapa kali perkalian, berapa kali penjumlahan. Di sana kita ingin mencari yang mana yang ingin kita dapatkan hasilnya. Lalu keluarlah hasil dari tekanan osmotik zat tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai programnya. Sini kita masukkan jumlah datanya. Jadi saya tadi karena perulangannya tadi min 1, jadi misalnya kita ingin mendapatkan 2 data, berarti kita harus mengisi 3 data. Ini mengisinya 3. Nah, data pertama kita masukkan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu biasanya 0,02.
Lalu masukkan tetapan gas ideal. Nah, di sini terjadi percabangan. Jika salah, misalnya tidak sesuai dengan tetapannya, misalnya 83, maka akan tertulis tetapan gas ideal tidak sesuai di data ini. Lalu kita masukkan suhunya. Suhu dalam Kelvin, berarti di atas 273. Lalu kita masuk ke data yang kedua. Data yang kedua kita masukkan lagi konsentrasi larutannya. Saya mau 0,01, 0,01. Masukkan tetapan gas ideal. Nah, sekarang kita berikan gas ideal tetapan yang benar. Di percabangannya, tetapan gas ideal sesuai di data ini, karena saya tulis 82. Karena tetapan gas itu emang 0,02. Lalu kita masukkan kembali suhunya 302. Saya mau 302 saja. Nah, lalu kita masukkan tekanan osmotik mana yang ingin dicari. Saya ingin mencari tekanan osmotik yang pertama, data pertama. Maka akan keluar output tekanan osmotik zat ke-1 adalah 0,50962. Begitu. Baiklah, lanjut kita ke flowchart program 2. Di sini untuk flowchart program 2 agak lumayan panjang. Pertama, kita deklarasikan dulu integer kolom A, kolom B, baris A dan baris B, IJN. Lalu kita masukkan output masukkan baris matriks 1. Kita input baris A. Lalu kita tulis lagi masukkan kolom matriks 1. Di sini kita membuat supaya untuk matriks kita biar bisa di input 2 kali 2. Lalu terjadi array, integer array matriks A. Arraynya adalah baris A kali kolom A. Lalu terjadi assign-nya n sama dengan 0. Terjadi perulangan i sama dengan 0 untuk menuju baris A kurang dari 1, lalu terjadi lagi perulangan for j sama dengan 0 untuk kolom A min 1. Di sini terjadi perulangan untuk masukkan ke dalam ini tadi, matriks A, matriks yang pertama tadi, matriks 1. Perkalian antara dua matriks kan ini. Jadi terjadi ini untuk yang barisnya, yang ini untuk kolomnya. Lalu di sini baru kita dapat outputnya yaitu matriks 1 masuk jumlah i dan j. I tadi kolom dan j tadi termasuk maksud saya i tadi baris dan j tadi kolom. Lalu diminta matriks A, diminta input matriks A supaya terjadi perulangan. Terus terjadi lagi penjumlahan n sama dengan n plus 1. Setelah terjadi perulangan untuk 4 kali biasanya karena 2 kali 2. Lalu kita menuju output. Di sini saya tulis output ini supaya kita bisa mendapatkan ini ya tadi. Output. Lalu terjadi lagi output masukkan baris matriks yang kedua. Kita input baris B, ini sama saja sebenarnya dengan yang sebelumnya. Untuk ini supaya matriksnya terjadi 2 matriks agar bisa dikalikan. Ini sebenarnya sama saja daripada. Nah, kita lanjut ke perkaliannya. Di sini perkalian terjadi perulangan. Sebelumnya terjadi perulangan yaitu i sama dengan 0. Ini size ini untuk mengukur ukuran dari matriks yang tersebut. Jadi i sama dengan 0 menuju size matriks A min 1. Terjadi perulangan. Ini terjadi pengeluarannya i matriks A. Lalu terjadi percabangan. Di sini percabangannya i plus 1 modul kolom A sama dengan 0 dan i plus 1 tidak sama dengan size matriks A. Jika dia benar, maka outputnya akan keluar koma. Jika tidak, dia tidak akan terjadi apa-apa. Lalu lanjut sampai terjadi perkaliannya. Lalu sama saja ini seperti yang tadi. Ini untuk yang matriks yang keduanya. Nah, di sini baru perkaliannya. Di sini tadi masih terjadi pembentukan matriksnya.
matriks antara matriks A dan matriks B-nya. Lalu kita mulai di sini, ini baru perkalian. Kita kembali lagi, kita perkenalkan dulu array-nya, yaitu kali array baris A kali kolom A. Di sini diperkenalkan lagi integernya dalam data berbentuk integer A, B, jumlah, dan count. Count ini untuk hitungnya nanti. Kita buat semua. Jumlah sama dengan 0, A sama dengan 0, B sama dengan 0, N sama dengan 0, count sama dengan 0. Lalu terjadi perulangan, I sama dengan 0, menuju baris A plus baris A, tutup kurung, kali 2 min 1. Di sini terjadi perulangan, di sini terjadi rumus untuk perkaliannya. Langsung saja. I mod buka kurung kolom A plus kolom B sama dengan 0 dan I tidak sama dengan 0. Jika dia true, maka hasilnya A plus 1. Jika dia false, maka akan menjadi I sama dengan 0. Jika true, akan menuju ke percabangan selanjutnya. Jika false, dia akan terjadi lagi percabangan. Jika I mod 2 sama dengan 1 itu benar, maka A sama dengan A plus 1. Jika salah, A sama dengan A min 1. Jika sudah semua perulangan ini terjadi, maka akan maksud saya percabangan. Jika sudah terjadi lagi percabangan di sini, maka akan terjadi percabangan lagi. A mod 4 sama dengan 0. Lalu terjadi assign-nya, maka akan terjadi assign B sama dengan 0. Lalu di sini jika dia false akan terjadi percabangan lagi. Percabangannya I mod 2 sama dengan 0 dan I tidak sama dengan 0. Jika dia false, B sama dengan B plus. Jika dia true, maka B min 1. Lalu terjadi lagi assign. Ini rumusnya jumlah sama dengan jumlah plus matriks A, integer A, kali matriks B, integer B. Lalu sebelum itu terjadi lagi dia percabangan. I mod 2 sama dengan 1. Lalu jika dia true, maka akan terjadi kali count sama dengan kali integer count sama dengan jumlah sama dengan 0, count plus 1. Supaya akan terjadi perulangan nanti. Jika semua sudah terisi, maka akan keluar outputnya sebagai output perkalian I sama dengan 0 to size kali min 1. Ini terjadi perulangan lagi. Di perulangannya dengan lalu terjadi output kali integer I kali integer I dan ini spasi supaya kita bisa membedakan mana yang elemen 1 dan elemen 2 sampai elemen 4-nya. Nah, di sini nih rumus untuk pembuatan matriksnya. I plus 1 mod kolom A sama dengan 0 dan I plus 1 size kali. Jika dia benar, outputnya akan keluar koma. Jika dia salah, tidak terjadi apa-apa. Lalu terjadi pengulangan sampai 4. Lalu ditutup dengan output. Baiklah, langsung saja kita mulai programnya. Kita masukkan matriks yang pertama. Kita ingin baris matriks berjumlah 2 dan 2, karena ini matriks 2 kali 2. Lalu kita masukkan elemen yang pertama. Saya ingin jumlah 1. 3. Jadi kita matriks yang ini masih matriks 1, elemen ketiga 2, 4. Ini matriks elemen keempat, kita masukkan 3. Lalu ini kita menuju ke matriks yang kedua. Kita ingin matriks yang kedua ini berbarisnya 2 dan kolomnya juga 2. Lalu kita tambahkan 3 untuk elemen 1, elemen 2 nya 2, elemen 3 nya 1, elemen 4 nya 4. Lalu dia langsung terjadi perkalian. Matriks 1 yang saya inikan tadi, 1, 3, 2, 3. Lalu matriks 2-nya 3, 2, 1, 4. Lalu terjadi perkalian 6, 14, 9, 16. Baiklah, itu untuk logarithmnya. Kita langsung menuju ke dev C++. Nah, di C++ ini kita langsung ke program yang pertama. Saya menggunakan include-nya iostream using namespace std ntmain. Di sini saya memberikan data diri saya. Lalu saya di sini mau penjelasan.
tetapan gas ideal adalah 0,082. Jadi karena tadi saya tidak bisa tadi di logaritmnya saya buat 82 per 1000. Jadi sama saja dengan 0,082. Kita perkenalkan dulu integra ini ya, data int AI. Lalu kita minta user untuk masukkan jumlah data. Lalu dengan kita bisa menginput A, menginput data A. Lalu di sini diperkenalkan dengan tipe data float, yaitu untuk data tekanan osmotiknya, lalu tetapan gas ideal, konsentrasi larutan, sama suhunya dengan array A. Lalu terjadi perulangan for sama dengan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, I plus plus. Lalu di sini user langsung keluar karena kita ingin data yang kita dapat, meminta data yang berapa. Lalu kita minta misalnya 2 data, di sini akan tertulis data pertama sampai data yang kedua. Lalu kita diminta memasukkan konsentrasi larutan MI, masukkan tetapan gas ideal RI, lalu terjadi percabangan R tidak sama dengan 82. Jika dia benar, maka tetapan gas ideal tidak sesuai di data ini. Jika dia benar, maka tetapan gas ideal. Jika dia tidak benar, maka tetapan gas ideal sesuai di data ini. Lalu kita lanjut. Kita diminta masukkan suhu dalam K. Dalam K ini maksudnya 307 tadi ya. Kan Kelvin itu 207. Misalnya Celsius 27, maka ditambah 273 jadi 300 gitu. Jadi kita minta masukkan T. T ini kita diminta masukkan suhu tadi, suhu dalam Kelvin. Lalu terjadi perumusan. Rumusnya tekanan osmotik sama dengan M kali R per 1000 kali T dalam bentuk array semua, array I. Lalu selesai terjadinya perulangan di sini karena ini perulangan for. Jika sudah, maka akan keluar masukkan data yang tekanan osmotik yang ingin dicari. Jika kita masukkan data yang kedua, maka tekanan osmotik yang kedua yang akan didapat. Nah, ini dimintakan dengan memasukkan data yang keberapa. Jadi keluar tekanan osmotik zat ke I sama dengan osmotik. Baik, kita mulai saja programnya. Nah, di sini kita diminta masukkan jumlah data, saya ingin melakukan 2. Jika tadi di logaritm saya memberikan 3 data dan hanya bisa mendapatkan 2 data, di sini saya karena di sini normal, saya bisa menuliskan 2 dan mendapatkan data 2 data. Di sini saya mau 0,02. Lalu tetapan gas idealnya 82 supaya tetapan gas ideal sesuai di data ini. Lalu saya ingin 303 aja. Lalu data kedua 0,04, saya mau 0,04. Lalu di sini saya mau 84. Nah, maka akan keluar tetapan gas ideal tidak sesuai di data ini. Lalu kita tulis 307. Nah, jadi kita ingin masukkan data yang mana? Jika kita mengetik data 2, maka data 2 yang akan didapatkan. Maka data osmotiknya 1,03152. Baiklah, begitu saja untuk yang program pertama saya. Kita lanjut ke program 2. Di sini kita menggunakan masih sama, include iStream using namespace std, int main. Nah, kita deklarasikan dulu variabelnya. Yang pertama, dalam bentuk data integer, baris, kolom, matriks A array 33, matriks B array 33, jumlah sama dengan 0, hasil matriks 33. Array 33. Lalu di sini perkenalan diri saya. Lalu kita cout, kita ini pengeluaran masukkan jumlah baris, lalu kita masukkan baris. Terus kita ada pengeluaran masukkan jumlah kolom, kita masukkan kolom. Di sini terjadi percabangan. If baris sama dengan kolom, maka kita akan mendapatkan matriks A for int sama dengan 0. Ini terjadi perulangan ya, untuk mengisi matriks pertamanya, matriks A-nya. Matriks A dan matriks B. Terjadi I sama dengan 0, I kurang dari baris, I plus plus. Dan terjadi perulangan lagi untuk outputnya. Output, masukkan elemen matriks barisnya. Nah, keluar int j sama dengan 0, j sama dengan kolom, j plus plus, masukkan elemen matriks baris ke I, kolom ke j. Lalu kita masukkan matriks A-nya, I, j.
I ini tadi baris, J ini kolom. Count ENDL, C out, ENDL, C out lagi. Ini terjadi pengeluaran elemen matriksnya di ininya nanti, di running programnya nanti. Jadi pengeluarannya ntar terjadi perulangan for kita ini int I sama dengan 0, I kurang dari baris, kurang baris, I kurang dari baris, I plus plus. For-nya int J sama dengan 0, J kolom, J plus plus, count matriks A, IJ, ENDL, count ENDL. Ini untuk spasinya. Lalu ini sama saja seperti yang saya jelaskan di sini tadi, tapi ini untuk versi yang matriks B-nya. Jadi kita langsung saja ke ini sampai sini, ini sama saja. Lalu di sini terjadi perkalian. Nah, jadi pertama terjadi perulangan untuk perkaliannya, int I sama dengan 0, I kurang dari baris, I plus plus. For int J sama dengan 0, J kurang dari kolom, J plus plus. Jumlah sama dengan 0, for int K sama dengan 0. Ini terjadi perulangan, int K sama dengan 0. Sini sudah, kenapa K di sini? Padahal di sini tidak ada K, karena di sini baru dikenalkan. Nah, ini baru dikenalkan di sininya. Maaf, di sini. Maaf, tidak lihat tadi. Di sini baru diperkenalkan di sini. For int K sama dengan 0, K kurang dari baris, K plus plus. Nah, ini terjadi rumus seperti tadi, jumlah sama dengan jumlah plus matriks A, array I, array K kali matriks B, array K, array J. Hasil I array dan J array sama dengan jumlah. Lalu di sini untuk pengeluaran hasilnya di sini tadi kan perumusan untuk pengeluarannya, di sini akan terjadi pengeluarannya. Di sini saya melakukan perulangan lagi untuk ini hasil perkaliannya, yaitu for int I sama dengan 0, I kurang dari baris, I plus plus. For int J sama dengan 0, J kurang dari baris, J plus plus. Count ini spasi, hasil IJ. Ini supaya lebih memperbagus saja gambarnya, biar terlihat lebih seperti matriksnya. Nah, di sini else, kenapa count order matriks tidak sama kalau diisi tidak sama dengan 2 di jumlah baris dan jumlah kolomnya. Oke, langsung saja kita running programnya. Nah, di sini kita disuruh masukkan input jumlah baris 2. Misalnya kita berikan 3, maka order matriks tidak sama dan akan terjadi end dari programnya. Baiklah, kita coba lagi. Jika kita berikan data yang benar 22, masukkan elemen matriks input A baris ke 0, kolom ke 0. 1, 2, 4, 2. Nah, maka akan terjadi input matriksnya elemen matriks A. Nah, di sini terjadi ininya, pengeluaran matriks A-nya. Lalu kita berikan lagi, masukkan elemen baris ke 0, 3 misalnya kita mau, terus elemen yang keduanya 2, 4, dan 5. Maka langsung terjadi perkalian. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya tentang program saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu lagi video-video tugas lainnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.